Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas sambungan baut bagian 3. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai kekuatan geser, kekuatan tarik, kekuatan kombinasi geser-tarik, dan juga kekuatan tumpu. Untuk itu, pada video kali ini, mari kita membahas kekuatan geser sambungan eksentris. Sebelum memasuki materi, mari kita simak kasus berikut ini. Pak Bina, seorang pemilik jasa pengiriman barang antar kota, ingin membuat gudang penyimpanan dari konstruksi baja. Ia meminta Doni untuk merencanakan bangunan tersebut. Rencananya, alat sambung yang digunakan baut A325 berdiameter 20 mm. Kira-kira bagaimana cara Doni menghitung keamanan sambungan apabila ditinjau dari kuat geser eksentris kondisi elastis? Mari bersama-sama ikut Doni mempelajari sambungan eksentris. Sambungan dengan gaya geser eksentris. Gaya geser eksentris adalah gaya yang terjadi akibat kelompok baut tidak dilewati titik berat dari gaya P. Berikut merupakan perbedaan sambungan sederhana dengan sambungan eksentris. Sambungan sederhana, bila garis kerja resultan gaya tepat melewati titik berat, maka setiap baut diasumsikan memikul gaya yang sama, seperti contoh A. Sementara sambungan eksentris, bila garis gaya resultan tidak tepat melewati titik berat sambungan, maka setiap baut diasumsikan memikul gaya dengan besar yang berbeda-beda, seperti pada contoh B. Pada gaya eksentris, letak gaya P memiliki jarak sepanjang E dari titik berat kelompok baut. Gaya geser eksentris sendiri dibagi menjadi metode analisis elastis dan metode analisis plastis. Yang pertama, analisis elastis. Pendekatan dengan metode analisis elastis ini, plat dianggap kaku, tidak berdeformasi tetapi dapat berotasi sebagai benda kaku, letak titik pusat baut tidak berubah, dan baut tetap elastis atau tidak leleh. Pada gaya eksentris, analisis yang terjadi adalah gaya P yang kemudian dijumlahkan dengan momen yang terjadi akibat gaya P. Seperti pada contoh di bawah ini. Sambungan mengalami dua jenis gaya. Momen pada sambungan pada gambar A dan P pada titik berat kelompok baut pada gambar B. Karena ada momen yang bekerja pada sambungan, masing-masing baut mengalami tambahan gaya geser yang berbeda-beda besarnya, tergantung seberapa jauh jarak baut tersebut dari titik beratnya. Seperti diilustrasikan pada gambar berikut. Sambungan mengalami momen putar M searah jarum jam, yang kemudian mengakibatkan setiap baut mengalami gaya geser R yang berbeda-beda dengan jarak tertentu dari titik beratnya. Dari proses perhitungan empiris, didapatkan persamaan yang dipakai untuk menghitung gaya pada masing-masing baut, yaitu sebagai berikut. Rx merupakan gaya pada arah X atau horizontal, Ry merupakan gaya pada baut arah Y atau vertikal, M yaitu momen, X adalah jarak horizontal baut terhadap titik berat, dan Y adalah jarak vertikal baut terhadap titik berat. Mengacu pada gambar ilustrasi sebelumnya, sambungan memikul sekaligus momen dan gaya vertikal. Maka gaya vertikal yang ditahan masing-masing baut adalah RV sama dengan P per N, dengan RV adalah gaya vertikal per baut, P adalah beban eksentris pada sambungan, dan N adalah jumlah baut. Sehingga didapatkan total nilai resultan gaya yang diterima masing-masing baut sebagai berikut.
Selanjutnya, kita akan mempelajari gaya geser eksentris metode analisis plastis. Pada metode ini diperhitungkan translasi dan rotasi yang terjadi akibat beban P yang diterima kelompok baut. Dengan memperhatikan gambar di bawah, translasi dan rotasi dapat disederhanakan menjadi rotasi murni terhadap pusat rotasi sesaat atau IC. IC merupakan titik berat putaran, sementara CG pada gambar merupakan titik berat sambungan. Apabila dikaitkan dengan persamaan kesetimbangan, hubungan yang terjadi pada gambar dapat dijadikan persamaan sebagai berikut. Dengan RI merupakan kekuatan tiap baut, DI merupakan jarak baut dengan pusat rotasi IC, P adalah gaya yang bekerja pada sambungan, E merupakan jarak antara titik berat sambungan CG dengan P, dan R0 merupakan jarak terdekat antara pusat rotasi sesaat IC dengan titik berat sambungan baut CG. Pada perhitungan kuat sambungan plastis tipe tumpu, apabila slip diabaikan, maka didapatkan hubungan deformasi masing-masing baut dengan jaraknya dari IC. Persamaan untuk beban R terhadap deformasi delta adalah sebagai berikut. Contoh soal. Pak Manto akan membuat sanggar seni menggunakan konstruksi baja. Pak Manto ingin memasang plakat nama sanggar menggunakan pelat konsol pada kolom baja. Sambungan antara plat konsol dan kolom direncanakan menggunakan alat sambung baut sejumlah 6 buah bermutu A325 dengan ulir di bidang geser dan berdiameter 16 mm. Beban eksentris yang bekerja pada ujung plat penyambung adalah 100 kN. Keterangan jarak baut terdapat pada gambar di bawah ini. Untuk keperluan pelaporan kekuatan struktur bangunan kepada Yayasan Sanggar Seni, Pak Manto perlu melaporkan analisis keamanan baut yang digunakan. Bantulah Pak Manto menganalisis keamanan sambungan baut apabila ditinjau dari gaya geser eksentris pada kondisi elastis. Berikut merupakan penyelesaiannya. Diketahui mutu baut A325 terdapat ulir pada bidang geser dengan diameter 16 mm. Beban eksentris yang bekerja 100 kN dan jumlah baut adalah 6 buah. Ditanya, analisis keamanan ditinjau dari gaya eksentris kondisi elastis. Langkah yang pertama, kita harus menghitung momen eksentrisitas dengan rumus M sama dengan P dikali E. E merupakan jarak dari titik berat sambungan menuju ke gaya P. Maka dihasilkan 12.500 kN/mm. Langkah selanjutnya menginvestigasi baut terjauh dari titik berat serta menghitung nilai Rx dan Ry-nya. Seperti pada gambar berikut, baut nomor 1 ditarik ke arah titik berat sambungan, maka didapatkan jarak horizontal X dan jarak horizontal Y yang kemudian dituliskan ke dalam tabel. Setelah itu kita jumlahkan untuk mendapatkan jumlah X kuadrat dan jumlah Y kuadrat. Dari tabel investigasi ditemukan bahwa baut terjauh dari titik berat adalah baut nomor 1, nomor 2, nomor 5, dan nomor 6. Maka digunakan baut salah satu saja untuk menghitung nilai Ry dan Rx. Pada perhitungan kali ini digunakan baut nomor 1 sebagai acuan mencari nilai Ry dan Rx. Maka didapatkan perhitungan sebagai berikut. Ry didapatkan hasil 16,6667 kN dan Rx didapatkan hasil 25 kN. Langkah selanjutnya mencari gaya vertikal yang ditahan masing-masing baut dengan rumus RV sama dengan P per N, maka dihasilkan nilai 16,6667 kN. Lalu kita mencari resultan gaya yang bekerja pada baut 1. Didapatkan nilai 41,6547 kN.
Langkah berikutnya, kita mencari kuat geser rencana baut dengan rumus PRN sama dengan Pi dikali FNV dikali AB. Maka didapatkan nilai 56,0962785 kN. Kesimpulannya, PRN senilai 56,09 kN lebih besar dari R atau resultan senilai 41,6547 kN. Maka, sambungan tersebut dinyatakan aman. Nah teman-teman, setelah mempelajari sambungan eksentris, kira-kira apa saja yang harus Doni perhitungkan dalam merencanakan keamanan sambungan ditinjau dari kuat geser eksentris kondisi plastis?